Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman semua. Saya Butuah kembali lagi dalam informasi terkait keluarga dan lingkungan. Nah, baru-baru saya nonton dan melihat dari YouTube Tribun bahwa uh, Pak Wali Kota Makassar ini lagi geram dengan kondisi TPA yang selama ini memang sistem open dumping. Pendamping. Nah, Pak Yobotua selama ini memang sudah berada di TPA sejak 93 dan memantau perkembangan terkait dengan pembuangan sampah ini dan memang menjadi catatan setiap wali kota. Nah, kalau saya melihat dari sisi sebenarnya apa yang terjadi ini memang ada perilaku dari wali kota yang lalu ini adalah itu 12 tahun ya, sekitar 12 tahun itu tidak ada pengolahan limbah di TPA. Begitu juga sebenarnya di warga Kota Makassar, karena ini yang sebenarnya diandalkan adalah bank sampah. Nah, bagaimana kebobrokan yang terjadi terkait dengan bank sampah ini, karena awalnya masyarakat dia berminat sebenarnya, berminat untuk melakukan pengolahan pemilihan dari rumah dan memanfaatkan bank sampah. Tetapi ada yang terjadi adalah pertama, lambatnya dibayar uang sampah ke masyarakat. Yang kedua adalah harga sangat murah. Dan yang ketiga, pengelola bank sampah yang periode yang lalu ini banyak sekali bikin manuver dan anggaran APBD rugi. Nah, ini saya dapat informasi dari Pak Wali Kota yang lalu dan saya ketemu langsung bahwa dia rugi dalam pengolahan di bank sampah ini. Nah, apa yang terjadi? Wali Kota terpilih ini Pak Api yang dapat imbasnya, karena semua OPD seharusnya terlibat dalam pengolahan limbah ini atau pembuangan sampah ini. Jangan hanya kita mengatakan bahwa ada sampah buang di TPA. Nah, itu menjadi sesuatu yang nantinya adalah bumerang baru dengan wali kota yang baru. Terjadi, wali kota terpilih ini Pak Api yang dapat imbasnya, karena semua OPD seharusnya terlibat dalam pengolahan limbah ini atau pembuangan sampah ini. Jangan hanya kita mengatakan bahwa ada sampah buang di TPA. Nah, itu menjadi sesuatu yang nantinya adalah bumerang baru dengan wali kota yang baru. Nah, ini yang terjadi. Saya wajar Pak Wali Kota kita ini geram dengan isu-isu sampah ini, karena bayangkan 12 tahun tidak ada
pemilihan-pemilihan yang terjadi, dan informasi ini kemungkinan informasi ini hanya sekitar 800 ton per hari. Tetapi kalau saya sebagai pemerhati lingkungan dan anak dan keluarga, saya lebih dari itu. Nah, Pak Wali harus tahu kalau saya sebenarnya ini sudah lebih 1000 per ton, 1000 ton per hari. Nah, ini sampah masuk di TPA. Nah, banyak hal sebenarnya ya perlu dilakukan dengan teman-teman OPD, masyarakat, seperti tadi ya, termasuk sebenarnya kantor-kantor. Itu memilah dari kantor sendiri, itu sampah basah dan sampah kering. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini pasar. Sampah pasar ini sebenarnya adalah itu tanggung jawab teman-teman adalah PD pasar. Bagaimana mengolah limbah di dalam pasar itu harus terpisah, sampah kering dan sampah basah. Ini kita harus memulai. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah termasuk PD terminal. Terminal ya kelola juga dengan sampahnya dengan baik dan memilah dari pokok terminal itu sendiri. Nah, yang lain termasuk hotel, rumah makan, dan yang lain-lainnya ya seharusnya itu sudah memilah. Jangan hanya kita memikirkan bahwa persoalan ini hanya bisa diselesaikan oleh DLH atau Pak Wali Kota sendiri. Jangan, karena dari kita sendiri kalau bisa mengolah sampah kita dari rumah, atau kita pilih dari rumah atau di mana saja, maka Makassar akan bersih. Nah ini juga jadi catatan bagi Pak Wali, bahwa saya hanya mau mengingatkan Pak Wali itu orangnya agresif untuk melakukan sesuatu dan terobosan untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar. Saya hanya ingatkan bahwa sekarang jangan mudah lagi kita hanya mendengar bisikan-bisikan orang terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah ini, karena saya khawatir termasuk dengan dibentuknya Dewan Lingkungan. Buat apa dibentuk itu Dewan Lingkungan? Nah, ini seharusnya adalah kita berpikir bersama terkait dengan limbah di Kota Makassar. Tumpuannya ke DLH. DLH ini tidak akan mampu berpikir terkait dengan pengolahan TPI sendiri, karena setiap tahun bertambah volume sampah itu sendiri. Makanya saya biasa bicara di mana saja atau di forum terkait dengan limbah di Kota Makassar ini adalah isu sudah darurat sebenarnya. Nah, ini perlu kita support Pak Wali, bagaimana semua OPD, biar pihak swasta juga, pasar apa semuanya, terminal, itu harus memilah dari tempat mereka. Kalau ini dimulai, maka volume sampah akan berkurang masuk di TPA. Nah, saya bisa sampaikan teman-teman semua bahwa saya adalah pernah jadi sekarang adalah ketua Perkumpulan Pengusaha Plastik Limbah Indonesia. Nah, berapa persen yang bisa dibantukan pemerintah terkait sampah yang tidak masuk di pembuangan sampah? Nah, itu hanya mungkin ya bisa kita bantu 30%. Sementara 70% sampah basah ini adalah tidak ada yang kelola. Nah, ini yang paling menjadi catatan Pak Wali Kota sekarang. Kasihan Pak Wali Kota ini. Dia berpikir keras, ada demo dari masyarakat, ada cacian dari masyarakat, karena itu ulah yang lalu. Ulah pemerintah yang lalu, dan tidak ada
proses-proses pemilahan yang dilakukan di tempat pembuangan akhir sampah sendiri, dan begitu juga di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Nah, kalau ini bisa terjadi, bisa memulai dari kita memilah sampah, maka itu akan pelan-pelan merubah pola pikir kita, dan jangan hanya memikirkan bahwa sampah itu akan hanya dibuang ke tempat pembuangan sampah. Nah, saya sekarang berada di tempat pembuangan sampah karena tempat saya ada di situ ya, dan saya tiap hari. Makanya saya ini tidak omong-omong ya, saya tidak omong-omong, tapi bukti yang kita mau sampaikan bahwa support Pak Wali Kota terkait dengan pengolahan limbah ini. Karena kalau tidak, ya akan bisa ditutup ini tempat pembuangan sampah. Nah, sebelum saya akhiri bincang-bincang malam ini, saya hanya titip saran sama Pak Wali bahwa yang harus kita lakukan dulu pertama ini adalah bagaimana bisa jalan yang masuk di TPA ini untuk menanjak ini yang perlu dulu kita perbaiki agar kelancaran mobil untuk membuang itu lebih lancar lagi. Karena setiap hari saya lihat di situ ya. Karena ya wajarlah masyarakat juga komplain terkait dengan di daerah Taman Apa ini sering macet karena mobil sampah. Nah, ini juga harus teman-teman tahu bahwa mobil sampah ini ada namanya tangkasa. Tangkasa ini adalah beda dengan truk yang lain ini, karena kalau truk itu bisa langsung ditongkang kalau sudah di landasan. Tetapi truk tangkasa ini, ingat teman-teman semua, truk tangkasa ini adalah truk yang teman-teman diangkat naik di mobil, setelah itu dia sendiri yang kasih turun karena itu bukan mobil tongkang. Nah, itu harus kita pahami bersama. Kalau tidak, ya pasti bilang, wah banyaknya mobil, kok bisa begitu lambat pembuangan. Nah, ini mobil tangkasa itu bisa sampai 3 jam. Nah, ini ya catatan kita semuanya, dan saya kira dulu itu program adalah untuk sampah kering sebenarnya. Itu mobil tangkasa itu adalah hanya untuk sampah kering. Tetapi dengan kondisi banyaknya sampah, maka terjadilah hal-hal yang tidak bisa dipungkiri, makanya bercampur karena masyarakat mencampur sendiri dari rumah dan dibuang di tempat pembuangan. Nah, ini nih yang perlu kita semuanya berpikir bersama, bantu Pak Wali Kota untuk menuntaskan persoalan-persoalan terkait dengan TPA, dan mudah-mudahan langkah-langkah ini bisa menjadi catatan dengan Pak Wali Kota kita ini, dan Pak Wali bisa juga tenang berpikir bagaimana Kota Makassar nyaman, aman, damai, dan mendapat adipura, kan begitu. Nah, ini semuanya jangan sekali lagi saya ingatkan bahwa tadi Pak Wali ingat, jangkik muda ada orang yang menyampaikan hal-hal dan jangan sampai hanya dinyanyikan, dan ini adalah catatan buat saya karena saya pemerhati lingkungan dan anak, dan ini menyangkut dengan ketentraman Kota Makassar. Nah, hari-hari kita ini adalah kenyamanan ini perlu dengan warga Kota Makassar terkait dengan bagaimana pengelolaan limbah dengan baik, dan limbah ini adalah bisa juga menjadi bisnis sirkular di Kota Makassar. Bagi pemulung bisa hidup, pengumpul bisa hidup, dan begitu juga pabrik-pabrik yang daur ulang yang ada di Kota Makassar. Nah, yang terakhir, kami ingin
eh, menyampaikan hal-hal yang terbaik buat Kota Makassar, bahwa sudah ada, saya lihat di sini adalah spanduk tentang open dumping ya. Itu harus menyampaikan bahwa hal-hal ini perlu Pak Wali ambil kebijakan yang terbaik untuk pembuangan air sampah di TPA Taman Apa ini. Dan jangan lupa teman-teman bahwa kondisi TPA ini adalah, mari kita berpikir bersama. Dan saya tidak mau banyak orang komentar di media, dan hanya berapa tahun sudah bisa berkomentar di media terkait dengan sampah. Kami ini adalah sama-sama dengan teman-teman UPTD, TPA, melakukan yang terbaik terkait dengan bagaimana sebenarnya pengolahan sampah ini bisa menjadi sesuatu yang membanggakan di Kota Makassar. Dan begitu pula dengan Pak Wali tenang berpikir dengan kepentingan Kota Makassar yang terbaik. Nah, salam Pak Wali, ini salam dari kami, Payabo Tua, atau lebih dikenalnya adalah Makmur Payabo, yang punya sanggar belajar di TPA, yang sekarang tiap hari nongkrong di sini dan menjadi catatan bersama kita semua. Dan saya akhiri perbincangan ini hari dan ini malam, dan kita akan mendoakan semoga Pak Wali memberikan yang terbaik untuk Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.